Selamat pagi pemirsa, tentunya pada kegiatan ini kami tentunya di kelas 108B2 akan melaksanakan simulasi kegiatan coaching akademik bersama Melisa Carolina dengan Bapak Karnadi. Di mana posisi sementara ini akan dibersamai oleh Ibu Melisa Carolina sebagai coach dan Pak Karnadi sebagai coachee tentang budaya positif antri. Mari kita saksikan. Selamat pagi Bapak Karnadi. Selamat pagi Bu Melisa. Apa kabar nih Pak? Sepertinya wajahnya seperti kurang bersemangat Pak pada pagi hari ini. Ada masalah apa nih Pak? Agak apa ini Bu? Agak lelah mengingat proses pembelajarannya agak panjang ini Bu untuk menerapkan ke anak-anak. Oh seperti itu ya Pak ya. Begini Pak, saya ada rencana ada rencana ini melakukan supervisi di kelas Bapak. Kira-kira apakah saya boleh minta waktu Bapak apa? Di jam berapa kira-kira Pak yang memungkinkan untuk saya melakukan supervisi di kelas Bapak? Oh, siap Bu. Kebetulan saya akan menerapkan budaya positif antri ke anak-anak karena memang budaya positif antri ini sangat penting dalam kehidupan mereka ini. Iya, begini Pak maksud saya kan punya rencana Pak ingin melakukan supervisi di kelas Bapak. Kira-kira waktu kapan Pak yang memungkinkan bagi Bapak agar saya bisa mengunjungi kelas Bapak untuk melakukan supervisi tersebut? Boleh Bu, les setelah istirahat Bu, les 5-6 boleh, silakan Bu. Ya. Oh oke baik Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Nanti sampai bertemu nanti ya Pak di les 5-6 habis istirahat ya Pak. Oke Bu, saya tunggu Bu. Setelah memasuki kegiatan tersebut dengan kesepakatan Ibu Melisa Carolina dengan Pak Karnadi, akhirnya waktunya telah tiba untuk melakukan kegiatan coaching akademik tentang budaya positif antri. Selamat siang Bapak Karnadi. Halo Pak. Selamat siang Ibu Melisa yang cantik. Ya, udah siang ya Pak ya, udah nggak terasa seperti kesepakatan kita tadi Pak. Kita bertemu habis istirahat di jam ke-5 dan jam ke-6. Apakah saya boleh masuk Pak ke ruang kelas Bapak? Oke, silakan Ibu. Ibu bisa duduk di depan, boleh bisa duduk di belakang. Ya, silakan Ibu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak. Oh iya Pak, sesuai dengan yang tadi saya dengar Bapak bicara mengenai budaya positif antri ini Pak. Kira-kira saya boleh tahu nggak Pak, apa saja yang menjadi kecemasan Bapak tentang budaya positif antri yang menjadi pemikiran buat Bapak di saat-saat ini Pak? Ya, kecemasannya bahwa anak-anak itu ketika misalnya mengambil sesuatu, ketika melakukan sesuatu, ini main serobot aja Bu. Kesabaran mereka sangat kurang saya lihat. Mau menang sendiri, ego masing-masing. Inilah yang melandasi saya mengapa budaya positif antri ini sangat penting dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tertib, mereka disiplin. Ya, itu Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke, Iya, Bu. kalau saya tahu, apakah Bapak sudah sering melakukan pengamatan? Apakah ini hanya terjadi dalam satu kelas, ataukah memang kepada dalam semua kelas, Pak? Kejadian seperti ini? Kalau secara umum di banyak kelas sering gitu Bu, mau jajan ke kantin saja kadang berebut gitu Bu, artinya siapa yang duluan masuk kemudian mengambil makanannya, kadang nembak gitu karena memang budaya antrinya sangat kurang sehingga pemilik kantin kadang-kadang bingung gitu karena main serobot, main ambil langsung keluar langsung lari ya gitu, itu masalahnya Waduh, Bu ya. kalau seperti Iya. inilah ya Pak ya, petugas kantinnya ya Pak, kalau sampai serabutan seperti itu. Iya Bu. Oh iya Pak, baiklah Pak. Iya, sebenarnya ini sudah menjadi momok ya Pak ya. Terus kalau Iya, saya boleh tahu, apakah Bapak sudah punya rencana tertentu nih Pak? Apa yang menjadi rencana Bapak terkait tentang masalah-masalah yang ada sekarang ini, yaitu kurangnya budaya positif antri di kalangan anak-anak sekolah Pak? Ya, rencana saya mulai dari kelas saya sendiri, Bu. Sebagai wakil kelas, saya akan terapkan budaya antri tersebut. Misalnya mulai dari masuk kelas, sebelum masuk kelas menyalam gurunya, kemudian duduk di meja masing-masing juga harus dengan antri, dengan tertib, tidak saling berebut. Nah, itulah, Bu. Saya mulai memang dari kelas saya sendiri, bagaimana mereka awal sebelum masuk kelas berbaris depan kelas, kemudian masuk secara tertib, duduk juga secara tertib, juga berdoa juga secara tertib.
Oh, seperti itu ya, Pak. Saya melihat Bapak karena dia adalah guru yang sangat peduli dengan siswa sampai hal sekecil budaya positif antri juga Bapak mengamatinya. Kira-kira kalau saya boleh tahu, Pak, harapan apa yang Bapak miliki yang bisa dilakukan siswa terhadap budaya positif antri ini, Pak? Dari budaya ini, Pak. Yang saya harapkan budaya ini memang benar-benar diterapkan Bu, dalam kehidupan di sekolah, di rumah, di masyarakat, gitu. Bahkan dalam kehidupan skala yang lebih luas, skala hidup berbangsa dan bernegara gitu. Iya, Wah, saling menghormati, saling antri, ya itulah. oh, Dalam luar bahasa biasa. ilmiahnya, ya literasi manusia. Manusia harus Oh berliterate iya, terhadap sesama manusia. Nah, oh, seperti itu ya, Pak ya. Wah, luar ya, biasa Bapak karena. ya, Oh terima iya, Pak. kasih Bu. Ya. Kalau kalau saya boleh tahu, Pak, apakah Bapak sudah punya, trik-trik lain selain daripada yang tadi menerapkan dari kelas Bapak? Kita kan tahu, Pak, terkadang satu kelas membuat contoh, tapi ada banyak kelas yang lain tidak membuat contoh. Apakah Bapak punya rencana lain untuk penerapan budaya positif ini selain daripada langkah yang pertama tadi, Pak? Rencana lain ya saya mengajak wali kelas lain atau guru-guru untuk berkolaborasi di apel pagi misalnya kita juga terapkan bagaimana mereka berbaris secara tertib, antri begitu Bu. Berkolaborasi dengan pihak atau stakeholder sekolah lah Bu, secara umum gitu. Oh, Supaya memang budaya antri ini diterapkan secara menyeluruh di sekolah gitu. Penekanannya begitu oh, Bu. seperti itu ya Pak. Ya berarti penekanannya adalah mengajak semua warga sekolah ataupun guru-guru yang terkait dan juga wali kelas untuk menerapkan bersama tentang budaya ini ya Pak ya. Iya begitu. Oh iya. Kira-kira Pak, siapa lagi Pak yang Bapak akan ajak kerjasama agar program Bapak ini bisa terlaksana dengan baik Pak? Ya tentunya orang tua Bu, orang tua, komite sekolah gitu. Atau memang kalau untuk lebih dalam lagi pemuka agama, pendeta, ustadz, itu mungkin lebih lebih kena lagi gitu. Oh begitu ya Pak ya. Berarti semua Iya, Bu, stakeholder ya. yang ada di lingkungan sekolah itu juga diajak untuk bekerja sama ya Pak ya. Halo Bapak, Bapak Karnadi? Halo, Pak Karnadi. Masih bisa mendengar suara saya Pak? Ya, mungkin Halo? jaringan Ibu. Iya, Bu. Ya. Iya. Iya, Halo Pak. iya, Bu. Ya, Halo Bu. Ya. baik Pak. Berarti saya ulang kembali, Bapak Ya, mengajak semua halo stakeholder yang Bu. ada. Masih Iya, masih Bu, masih. Ya. masih bisa dengar suara saya ya Pak ya? Oh iya. Baru Pak begini Pak, kira-kira nih Pak, Bapak kan sudah punya Halo rencananya Bu. sendiri nih. Iya udah. Iya Bu, dengar Bu. Iya. Iya. Halo Pak? Halo? Sepertinya Bapak itu terlempar Bapak Mona. Iya. Ya, silakan disimpulkan Ibu dari kegiatan yang sudah dilakukan dengan bersama Bapak Karnadi. Kira-kira hal apa tentunya kesimpulan yang dapat Ibu simpulkan sebagai supervisi yang sudah melakukan supervisi terhadap Pak Karnadi. Silakan. Oh, langsung aja itu ya Pak ya? Oke, baik. Dari hasil percakapan yang tadi saya lakukan dengan Bapak Karnadi terkait mengenai penerapan budaya positif antri di kalangan siswa, dapat saya simpulkan bahwasannya siswa tersebut harus dilakukan pembiasaan, pembiasaan hal-hal yang baik. Begitu juga, halo Pak Karnadi, ini nyambung lagi deh Pak. Ini gimana Pak? Kita ulang lagi? Enggak, silakan Ibu nanti kesimpulan Ibu itu apa Ibu lemparkan lagi sama Pak Karnadi, apakah Bapak Karnadi setuju dengan pendapat hasil supervisi Ibu itu tadi maksudnya. Silakan Ibu. Oh, oke. Cuma kayaknya Pak Karnadi masih belum online lah Pak. Pak Karnadi, Halo, halo Bu. halo? Iya. Iya. Sudah jelas Pak? Ya Bu. Sudah jelas suara saya? Pak Karnadi? Halo? Ya Bu, ya. Jelas Bu, jelas. Oke, baik. Satu lagi Pak, pertanyaan saya tadi Pak. Kapankah rencana Bapak untuk menerapkan setiap hal-hal yang tadi Bapak sebutkan untuk penerapan budaya positif ini Pak? Kapan akan mulai dieksekusi Pak?
Ya, ya. Ya, kalau bisa cepatnya Bu, untuk bisa dilakukan 1 bulan mendatang setelah benar-benar saya laksanakan di kelas, di sekolah, atau bahkan di rumah dan di masyarakat Bu. Oh, oke, baik, Pak. Baiklah, Pak. Dari hasil supervisi kita ini kan, Pak, dapat saya simpulkan bahwasannya untuk menerapkan budaya positif, kita perlu mengajak kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dari kepala sekolah, guru-guru, pendeta, pemuka agama, ataupun dari segala stakeholder yang berhubungan dengan pengembangan sekolah. Dan selain daripada itu, perlunya pembiasaan hal-hal yang positif dari hal-hal yang kecil agar Oke. bisa berimbas kepada kelas-kelas yang lain. Apakah Bapak setuju, Pak, dengan kesimpulan kita ini, Pak? Ya, setuju Bu. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh siswa juga, sebagai contohnya guru dan stakeholder sekolah juga harus melakukan hal yang sama kepada anak-anak, mulai membudayakan budaya antri di sekolah gitu. Oke, oke, baik, Pak. Pak, dari hasil diskusi kita ini, Pak, dari hasil supervisi yang saya lakukan, kira-kira bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah mendapatkan supervisi dari saya, Pak? Oh, sangat senang Bu, termotivasi dengan apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan dengan baik ke depannya, ya dengan dukungan stakeholder sekolah. Ya. Oke, oke, baik, Bapak Karnadi, terima kasih untuk waktunya. Senang bisa membersamai Bapak dalam kegiatan supervisi hari ini. Kiranya Bapak Karnadi juga bisa melaksanakan segala rencana-rencana yang telah Bapak rancang dan juga bisa bermanfaat bagi guru-guru, bagi siswa dan juga bagi warga sekolah Bapak. Terima kasih, Pak. Oke Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Itulah proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Melisa Carolina dengan Bapak Karnadi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oke.